Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika terjadi Perang Badar bagian 3. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja cekidot. Setiap peperangan dibutuhkan strategi untuk menang. Sedangkan Rasulullah sendiri membuat strategi perang Badar ini agar menang, yaitu mengatur barisan kaum muslimin seperti barisan ketika menjalankan ibadah sholat. Dan barisan pertama atau shaf pertama ditempati oleh barisan pemanah. Shaf berikutnya ditempati oleh barisan pembawa lembing. Kemudian barisan terakhir atau shaf terakhir ditempati oleh pembawa pedang. Ketika Rasulullah membangunkan para pasukan untuk sholat subuh, langit masih terasa gelap. Rasulullah pun berkata, "Wahai para sahabatku, bangunlah kalian semua. Mari kita sholat untuk menjemput kebahagiaan dunia dan akhirat." Setelah selesai sholat, Rasulullah pun kembali menghidupkan semangat para pasukan dan para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 65 yang berbunyi, "Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti." Hari ini adalah tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Hari yang akan terjadi peperangan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin di lembah Badar. Kaum muslimin pun berbaris seperti barisan yang sedang melaksanakan sholat seperti perintah Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW mengecek ke dalam barisan, kemudian melihat barisan Sa'ad bin Khosyah yang tidak lurus, kemudian Rasulullah pun berpura-pura menusukkan anak panah ke arah Sa'ad sambil berkata, "Wahai Sa'ad, luruskanlah barisanmu." Mendengar perkataan Rasulullah tersebut, Sa'ad pun sangat terkejut. Kemudian Sa'ad pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Anda adalah seorang nabi dan seorang rasul utusan Allah. Tapi mengapa engkau menyakitiku? Saya pun akan membalas perbuatan Anda kepadaku." Kemudian Sa'ad pun keluar dari barisannya dan Rasulullah pun membuka pakaiannya. Dan ketika baju itu sudah tersibak, alih-alih Sa'ad membalas perlakuan beliau, Sa'ad malah mencium perut beliau. Kemudian Rasulullah pun bertanya, "Wahai Sa'ad, kenapa engkau seperti ini?" Sa'ad pun kembali berkata, "Ya Rasulullah, hari ini adalah hari kita berperang. Jika hari ini hari terakhir saya bertemu Rasulullah, maka biar saya bisa mencium kulit Rasulullah." Dan Rasulullah pun tersenyum mendengar perkataan Sa'ad. Lalu Rasulullah pun mendoakan kebaikan untuk Sa'ad. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan strategi perang bagi kaum muslimin. Rasulullah berpesan, "Ingat, kita tidak boleh gegabah dalam menggunakan senjata. Yang pertama, ketika musuh mendekat, maka serang musuh dengan anak panah. Dan yang terakhir, jika ingin menggunakan pedang, maka dengarkanlah instruksi aba-aba dariku." Dan pasukan pun menjawab, "Sami'na wa ato'na ya Rasulullah." Strategi perang dengan cara bersaf sholat ini adalah strategi perang yang baru. Karena biasanya masyarakat Arab bertempur dengan cara menyerang dan berlari. Hal itu dilakukan Rasulullah karena minimnya pasukan dan persenjataan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Selain itu, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa yang memulai perang lebih dulu adalah kaum musyrikin. Sementara itu, di pihak kaum musyrikin terjadi percekcokan antara kabilah kaum Quraisy.
Seorang pemuka Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah menyarankan agar pasukan kembali ke Mekah. Utbah itu pun berkata, "Wahai saudaraku, untuk apa kita berperang melawan saudara kita sendiri? Karena perang hanya akan menyakiti saudara kita sendiri. Dan ingatan kita pun akan teringat pembunuhan antar saudara-saudara kita sendiri." Dan sebenarnya Hakim bin Hizam pun sepakat dengan usulan Utbah. Ia pun datang menghampiri Utbah sambil berkata, "Aku sebenarnya sangat setuju dengan usulanmu, karena sesungguhnya peperangan ini hanya menuntut kematian Amr bin al-Hadrawi yang tewas di ekspedisi Nakhlah. Wahai Utbah, bagaimana jika engkau mengganti harta dan tebusan yang telah dirampas?" Utbah pun berkata, "Ya, saya sangat setuju dan saya mau. Namun, semuanya setuju, yang tidak setuju paling hanya Abu Hakam." Kemudian Utbah pun berkata, "Wahai Hakim, bisakah engkau bicara kepadanya? Karena engkau adalah saudaranya." Kemudian Hakim bin Hizam pun mengiyakan perkataan Utbah dan segera mencari Abu Jahal di tendanya. Kemudian Hakim pun menyarankan agar pasukan musyrikin mundur dan kembali ke Mekah. Dan jawaban Abu Jahal pun berkata dengan lantangnya, "Tidak, saya tidak akan menarik pasukan ke Mekah. Pastilah Utbah itu sudah disihir dengan Muhammad." Dasar Utbah pengecut. Utbah yang mendengar sindiran Abu Jahal merasa tidak terima. Kemudian Utbah pun berkata, "Lihat saja siapa yang pengecut di antara kita, engkau atau aku." Abu Jahal pun tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Kemudian dia menyuruh Umair bin Wahab untuk hadir. Umair adalah orang ataupun mata-mata yang ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik kaum muslimin. Abu Lahab pun bertanya kepada Umair, "Wahai Umair, berapa jumlah pasukan Muhammad?" Umair pun menjawab, "Jumlah pasukan yang dibawa Muhammad sekitar 300 orang. Mereka juga tidak memiliki senjata yang lengkap. Namun walaupun begitu, aku bisa melihat tekad kuat mereka untuk berperang. Jika mereka mati, maka kita semua juga akan mati. Karena sesungguhnya tidak ada kebaikan dalam perang ini." Mendengar laporan dari Umair, pertahanan kaum musyrikin pun mulai goyah. Namun lagi-lagi Abu Jahal pun kembali membakar semangat kaum musyrikin untuk berperang. Abu Lahab pun berkata, "Panggilkanlah Amir bin al-Hadrawi, saudara yang terbunuh dalam ekspedisi Nakhlah. Wahai Amir, lihatlah, yang mereka anggap sekutumu, mereka mengajak kembali ke Mekah. Padahal kita semua hendak menuntut balas saudaramu, bukan? Saudara kandung yang terbunuh dalam ekspedisi Nakhlah terprovokasi oleh kata-kata Abu Jahal." Kemudian orang itu pun berkata, "Tega sekali kalian ingin kembali, padahal seharusnya nyawa itu harus dibayar dengan nyawa." Abu Jahal pun tersenyum penuh kemenangan mendengar jawaban dari Amir. Karena sekuat apapun kaum musyrikin untuk kembali ke Mekah, pastilah Abu Jahal mengacaukannya. Dan akhirnya semangat perang kaum musyrikin pun tidak bisa terelakkan. Sementara itu, barisan kaum muslimin pun yang di balik bukit bersiap-siap di barisan mereka. Rasulullah pun berjalan di atas markas ditemani Abu Bakar. Sa'ad bin Mu'az dan beberapa pasukan berjaga-jaga di sekitar tenda Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az pun berkata kepada pasukannya, "Dengarlah kalian semua, jangan sampai kita lengah dan dengarkan benar-benar komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sedangkan Rasulullah di dalam tenda menunggu isyarat perang dari kaum musyrikin. Karena Rasulullah tidak ingin menyerang duluan. Karena Rasulullah tidak ingin berperang, tetapi kalau diserang duluan ya bagaimana lagi? Bahkan ketika kaum musyrikin sudah mendekat dan mendekati sumber mata air,
Dan sumber mata air itu milik kaum muslimin. Namun Rasulullah pun membiarkan kaum musyrikin untuk meminumnya. Namun tiba-tiba Aswad al-Makhzumi yang terkenal dengan kekejamannya keluar dari barisan kaum musyrikin. Kemudian berteriak lantang di hadapan semua orang dan berkata, "Hai kalian semua, aku akan kuhancurkan kalian dan aku akan meminum minuman ini." Dengan sombongnya berkata dan tertawa terbahak-bahak. Tindakan Aswad ini menjadi isyarat perang bagi kaum muslimin. Hamzah yang piawai memainkan pedang keluar dari barisan kaum muslimin untuk menghadapi Aswad. Karena kesombongan Aswad yang amat sangat, Hamzah pun menebas lututnya Aswad hingga berlumuran darah dan jatuh ke tanah. Dan tanpa kenal menyerah, Aswad pun kembali berjalan menuju sumur tempat minum tersebut. Ketika Aswad selangkah lagi menuju tempat minum, Hamzah pun menebas tubuhnya Aswad hingga meninggal dunia. Semua orang pun terkesima melihat kepiawaian Hamzah dalam memainkan pedang. Pasukan musyrikin pun geram dan tersurutlah amarah mereka. Mereka pun maju perang dengan emosi yang sangat tinggi. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika terjadi Perang Badar bagian 3. Jika saya salah menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.